Orang kafir pun berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya pun engkau menjadikan kami sebagai tanah. Maksudnya, janganlah kami dimasukkan ke neraka, jadikanlah kami tanah kembali. Ini rasa ketakutan di atas semua yang terjadi, di atas kekafiran, dan tentu saja orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain dengan memukulnya mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu neraka yang akan ditempatkan untuk mereka. Semua ulama menyusun kitab ini mengambil kesimpulan, guru pada dasarnya tidak ada satu keterangan dalil yang membolehkan memukul murid. Pada dasarnya tidak ada dasar yang dijadikan sandaran kebolehan guru memukul murid. Karena ta'lim dalam Islam itu menjauhi dunia yang sifatnya pukul-memukul dalam mendidik. Namun dicatat, seandainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa salah satu daripada dosa besar adalah menjadi penolong daripada sebuah kemaksiatan. Jadi tolong menolong dalam usaha pembunuhan atau sejenisnya, atau apapun maksiatnya. Kita bukan pelaku utama, tapi kita yang merencanakan, atau kita yang memberi dana, atau bahkan kita mengetahui tapi tidak berusaha mencegahnya. Maka semua orang yang terlibat dalam usaha pembunuhan tersebut semuanya sama hukumnya dengan membunuh. Ini yang hari ini seakan-akan seseorang merasa bebas dari hukum Allah ketika dia bukan menjadi pelaku utama, padahal semua yang saling tolong-menolong dianggap satu paket dalam kemaksiatan tersebut. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dosa besar berikutnya yaitu darbul muslim awiz zimmi bighairi masurin syar'i. Termasuklah dosa yang paling besar, yaitu memukul seorang muslim ataupun seorang kafir zimmi tanpa ada sebab yang dibolehkan dalam syariat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau menumpahkan darah, membunuh menjadi keharaman, memukul pun adalah sesuatu yang haram. Kalau memukul seorang kafir zimmi kita sudah jelaskan, yaitu kafir yang membayar pajak dan tinggal di negara Islam, taat pada peraturan negara Islam. Memukul mereka adalah sebuah keharaman, apalagi memukul
seorang muslim. Maka berhati-hatilah dengan urusan seperti ini, karena akan berat urusannya di akhirat nanti. Ingat-ingat kembali hadis Nabi SAW yang menyatakan seseorang akan datang di hari kiamat dengan berbagai kebaikannya. Dia membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya. Dia bawa semua di hadapan Allah, dan Allah tunjukkan kebaikan itu. Dan dia merasa diri bahawa seakan-akan dia akan selamat. Lalu tidak lama datanglah orang-orang yang pernah terzalimi dengan orang yang membawa kebaikan ini. Datanglah orang yang pernah ditumpahkan darahnya atau dibunuh. Datanglah orang-orang yang pernah ditipu hartanya. Datanglah orang-orang yang mungkin kita pernah pukul, menyakiti kulitnya, dan kita tidak dimaafkan selama di dunia. Maka semua mereka kemudian mengadukan kezaliman itu kepada Allah, dan tentu Allah sudah tahu, dan ini skenario Allah untuk menunjukkan keadilannya. Di saat itulah semua kebaikan yang dibawa itu tergerus, diambil oleh Allah untuk membayarkan kezaliman yang terjadi di atas dunia. Kalau tidak cukup kebaikan untuk membayar kezaliman itu, maka kemudian Allah ambil dosa-dosa dari orang yang pernah menjadi korban pemukulan kita, lalu Allah campakkan dosa mereka ke dalam catatan amal kita. Kita mengira bahawa kita ahli surga, dan ternyata ujung-ujungnya kita menjadi orang yang bangkrut, modal habis, malah yang bertambah adalah kejahatan orang lain. Dan ujungnya tentu tertebak bahawa kita akan dicampakkan ke dalam neraka karena kezaliman ini. Maka memukul adalah salah satu yang dihisap di hari kiamat. Kita sudah pernah kabarkan seekor kambing yang pernah menanduk kambing yang lain dan terluka. Maka di hari kiamat Allah akan tumbuhkan tanduk di kambing korban atau sebagai korban untuk menanduk kembali kambing yang dulu menanduknya di dunia, kata Rasulullah dalam hadis. Sampai mendapatkan luka yang sama, sakit yang sama, barulah Allah jadikan mereka sebagai tanah. Ujungnya, untungnya sebagai tanah. Makanya orang-orang kafir ketika melihat semua binatang dikisas, diadili oleh Allah, lalu orang kafir melihat mereka menjadi tanah, orang kafir pun berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya pun engkau menjadikan kami sebagai tanah. Maksudnya, janganlah kami dimasukkan ke neraka, jadikanlah kami tanah kembali. Ini rasa ketakutan di atas semua yang terjadi, di atas kekafiran, dan tentu saja orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain dengan memukulnya mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu neraka yang akan ditempatkan untuk mereka. Jemaah nakal Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang haramnya melakukan pemukulan terhadap sesama muslim kalau tidak ada sebabnya. Di antaranya hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang jayyid dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaraha dhahra muslim bighairi haqqin, barang siapa yang melukai punggung seorang muslim. Maksud punggung, karena dulu kalau ingin memukul biasanya di punggung. Seorang majikan memukul budaknya juga mencambuknya di punggung. Seorang yang diberikan hak untuk memukul tahanan atau apa saja dicambuk juga di punggung. Jadi barang siapa yang memukul punggung seorang muslim bighairi haq, atau tubuh seorang muslim tanpa ada hak, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dia bertemu Allah di hari kiamat dan Allah dalam keadaan marah kepada orang ini. Padahal hari kiamat itu hari kasih sayang Allah,
Hari kiamat itu hari Allah menumpahkan, mencurahkan kasih sayangnya. Namun kepada para pemukul atau yang pernah menzalimi sesama muslim tanpa hak, Allah berhadapan dengannya dalam keadaan marah. Dalam hadis yang lain disebutkan dhahrul mu'min hamyun illa bihaqqih. Tubuh seorang muslim atau punggung seorang muslim itu terlindungi kecuali dengan hak, kecuali dengan hak atau dengan sebab yang dibolehkan. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yu'azzibu alladhina yu'azzibun nas fid dunya. Allah akan mengazab orang yang pernah mengazab manusia di dunia. Barang siapa yang pernah menyiksa manusia di dunia tanpa sebab yang dibolehkan dalam syariat, maka siap-siap dia akan disiksa lebih dahsyat oleh Allah di akhirat, kecuali dengan sebab yang hak. Mana sebab yang hak? Di antaranya para ulama ketika berbicara tentang kapan memukul boleh dilakukan, yaitu memukulnya pukulan dari seorang ayah atau orang tua kepada anaknya dalam mendidik anaknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Muru auladakum bis-shalah wa huwa abna' sab'a sinin. Suruhlah anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Lalu kemudian ketika mereka masih tidak mau salat, pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Jadi Nabi pun membahasakan pukullah mereka. Nah, ini yang pertama, kondisi dibolehkan untuk memukul. Pukulan itu pun dibatasi, yaitu pukulan yang tidak menyebabkan cacat, pukulan yang tidak mematikan. Jadi pukul anak untuk mendidik mereka dalam urusan agama di saat mereka mulai melawan Allah dibolehkan, tetapi dalam keadaan yang tidak membuat mereka tersakiti dengan membawa cacat. Maka semua pukulan dalam Islam itu dilarang di tempat-tempat yang sensitif. Salah satu tempat yang paling dilarang memukul adalah di wajah. Kan tidak boleh menampar anak-anak, itu tidak boleh. Memukul di matanya, menonjok sampai matanya bengkak, sampai giginya tanggal, tidak dibolehkan. Memukul anak-anak kita untuk solat itu, ambil rotan, pukul di tempat yang kira-kira dia bisa mudah dengan sembuh dan tidak terbawa-bawa. Maka sasarannya adalah paha, betis, dibolehkan kalau sudah berumur 10 tahun. Dan itu dibolehkan dalam agama. Walaupun undang-undang perlindungan anak melarangnya, tapi agama membolehkannya. Tinggalkan undang-undang perlindungan anak, dengarkanlah agama. Karena yang membuat undang-undang perlindungan anak ini pun semuanya memakai sistem psikologi barat. Jadi anak harus didengarkan, anak harus begini, anak harus begitu, sehingga anak hari ini melonjak di atas kepala ayahnya, durhaka pada ayahnya, melawan ayahnya. Kenapa? Sudah tahu dirinya tidak boleh dipukul. Kalau dipukul, maka nanti ayahnya yang dipenjara. Ini kegilaan undang-undang dunia. Ayahnya mukul untuk mendidiknya, tapi kenapa ayahnya pula yang dipenjara? Gara-gara dijebak oleh undang-undang perlindungan anak. Nah, jadi kita ini kadang-kadang harus berfikir ulang tentang apa yang kita lakukan untuk taat kita pada Allah. Jadi ini kondisi memukul yang dibolehkan. Yang kedua, memukul ketika seorang istri nusyud pada suaminya. Jadi ini pun sudah melalui tahapan. Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji', kemudian baru wadribuhun. Kalau engkau melihat tanda-tanda isterimu nusyud, pertama nasihatilah mereka baik-baik, kata Allah. Tidak juga dengar, masih juga melawan suami yang saleh, maka ambil tahapan kedua, pisahkanlah ranjang. Wadribuhunna fil madaji'.
Pisah ranjang ini maksudnya bukan membelah kasur menjadi dua atau memisahkan kamar. Ya, jadi jangan sampai suami tidur di dapur, isteri tidur di ruangannya sendiri. Ini kan rugi sekali jadi suami. Kita yang buat rumah, kita yang buat dapur, kita yang tidur di dapur. Ini suami agak bodoh-bodoh juga kalau mengambil keputusan ini. Ya. Jadi bukan itu maksudnya. Pisahkan ranjang itu maksudnya adalah buat istri jera dengan kita tidak melakukan komunikasi dengannya. Dan itu tidak disebut memutuskan silaturahim walaupun berbulan-bulan. Ya. Jadi kita tidak bicara dengannya, dibolehkan. Sampai dia merasa jera, merasa tidak nyaman tinggal di rumah, dibolehkan. Namun yang jadi masalah bukan dia yang jera, bang. Suaminya yang jera. Itu yang jadi masalah. Seminggu suami sudah jera. Istri santai saja, asal ada HP di tangan satu, sinetron masih ada, hidupnya sempurna seperti biasa. Apalagi ditambah dengan belanja. Kita suami yang sakit kepala kan. Jadi jemaah maka Allah, ketika itu tidak mempan, barulah Allah memberikan izin memukul. Jadi kalau sudah begitu sudah boleh pukul. Namun Nabi mengingatkan, wa idza darabtumuhunna fadribu wa la tadribul wajha. Kalau engkau pun harus memukul, hindarilah pukulan di wajah. Jangan tampar istri. Dulu istri di masa Rasulullah, dalam hadis dari keterangan dari Fatimah, ketika Fatimah mengunjungi rumah sahabat, itu ada rotan yang tergantung di rumah itu. Fatimah bertanya kepada yang pemilik rumah, untuk apa rotan ini? Katanya, kalau aku bersalah pada suamiku, maka aku mempersilahkan suamiku untuk memukulku. Begitu istri zaman dulu. Jadi ibu-ibu kalau mau meniru tentang ini, silahkanlah sediakan gagang sapu di rumah satu. Kalau merasa diri sudah mulai bersalah, silahkan suami untuk melakukan pemukulan dengan gagang sapu itu. Dan yakin saya, pagi dipukul, siang sudah cerai. Karena hari ini tentu berbeda keadaannya. Jadi kondisi ini dibolehkan untuk mukul istri. Ini pun tidak boleh memukul yang menyakitkan. Tapi itu istri yang nusyud, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bukan istri yang salihah. Jadi kalau suaminya penjudi, suaminya mabuk, suaminya ahli sabu-sabu, lalu istrinya memperingatkan, lalu suaminya karena pernah dengar hadis boleh pukul istri, kata suami, engkau dihalalkan untuk dipukul karena engkau mulai melawanku. Ini bukan istri yang berhak dipukul, suamilah yang berhak dihabisi. Jadi ini kondisi kedua kapan pukul dibolehkan. Kemudian kondisi ketiga, ketika terjadinya sebuah kriminalitas. Nah, ini yang kadang-kadang orang hari ini masih menahan-nahan pukulannya. Ketika terjadi sebuah kriminalitas, peminum khamar itu pernah disuruh pukul oleh Nabi SAW. Hadis dari Abi Hurairah dengan derajat yang sahih, ketika seseorang di masa Nabi tertangkap basah meminum khamar, jadi mabuk atau sabu-sabu. Nah kemudian dibawalah ke hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah? Fadribuhu, sekarang pukullah dia, kata Nabi, pukullah dia. Lalu Abu Hurairah mengatakan, kami mulai memukulnya. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan sandal, ada yang pukul dengan gagang sapu, macam model dipukullah orang ini. Setelah dipukul, kemudian ada yang berteriak, semoga engkau dilaknat Allah. Di situ baru Nabi tegur, janganlah engkau membantu syaitan. Maksudnya jangan doakan laknat, pukul-pukul saja, jangan doakan laknat. Karena ketika kita mendoakan dia terlaknat, syaitan yang paling senang, satu orang lagi berhasil direbut menuju ke neraka. Maka kalau seandainya kita hari ini bertanya, apakah boleh memukul pencuri? Boleh, Pak. Boleh. Kalau nggak sempat dipukul, itu kadang-kadang nggak ada waktu lagi untuk mukul. Cuma tidak boleh mati. Jangan matikan, nggak halal darah pencuri, tidak halal. Tapi mukul memberi efek jera, ya paling sekurang ya pipi gembung sedikit, kemudian mata bengkak sedikit, gigi kira-kira 2 biji saja tanggal sudah cukup. Ini kalau nggak kita perlakukan begini, Masya Allah, pencurinya aman di bawah undang-undang. Dan itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak mendapatkan efek jera.
Makanya bapak-bapak kita ni yang polisi, kalau dapat pencuri, Pak, kalau kami enggak sempat mukul di lapangan, bantulah pukul di penjara. Tolong hantam sekali, 2 kali di penjara, tidak mengapa. Jadi buatlah kami sedikit bahagia mendapatkan kenyataan itu. Ini tidak, kadang-kadang aman, tidak terjadi apa-apa, besok mencuri lagi. Ini dibolehkan, tapi takarannya jangan sampai mematikan dan jangan sampai terluka yang di batas berlebihan dari batas ambang kebolehan. Nah, ini pernah terjadi di masa Nabi yang langsung suruh pukul. Ya, sehingga sahabat berebut-rebut memukul Muhammad. Dan Umar bin Khattab ketika menemukan seorang tua, ya, ada orang tua yang juga kedapatan tertangkap basah minum khamar, langsung Umar mengambil cambuk dan menghantam orang tua ini sebanyak 80 kali di tempat itu. Nah, jadi ini berhak untuk dipukul. Dan yang terakhir, bagaimana pukulan guru terhadap murid? Bolehkah guru memukul murid? Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, para ulama yang menyusun, semua ulama menyusun kitab ini mengambil kesimpulan, guru pada dasarnya tidak ada satu keterangan dalil yang membolehkan memukul murid. Pada dasarnya tidak ada dasar yang dijadikan sandaran kebolehan guru memukul murid. Karena ta'lim dalam Islam itu menjauhi dunia yang sifatnya pukul-memukul dalam mendidik. Namun dicatat, seandainya kalau melihat anak ini sudah berlebihan, keluar dari jalur akhlak, sudah mulai melawan guru, mencaci guru, tidak mau belajar, tidak mau masuk lokal, bahkan melakukan maksiat, di saat seperti itu dibolehkan pukul, tapi dengan seizin walinya. Nah, jadi harus buat kontrak. Pesantren-pesantren harus buat kontrak di awal. Dan alhamdulillah saya lihat pesantren hari ini, Pak, sudah mulai buat kontrak. Dulu enggak ada kontrak-kontrak. Nah, dalam kontrak sekarang itu dicatat, kita tanda tangan di atas materai. Seandainya anak bapak melakukan kesalahan, bersedia untuk menerima sanksi di pesantren atau dikeluarkan. Tanda tangan di atas materai. Dunia hari ini membutuhkan itu. Ya, karena begitu mudah guru hari ini dijerat dengan semua yang membuat guru itu terhina di hadapan muridnya. Yang paling senang, murid sudah melawan, kemudian berhasil memasukkan gurunya ke dalam penjara. Sungguh ironis kehidupan kita hari ini. Guru mukul untuk membuat anak ini sadar, ternyata gurunya yang dipenjara. Ini orang tua yang memenjarakan guru setelah tahu anaknya yang bersalah. Tunggulah dia akan dipenjarakan oleh anaknya berikutnya. Tunggulah kedurhakaan dari anaknya. Allah akan balas semua kehinaan itu. Karena guru itu adalah orang yang memberi ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu selalu derajatnya lebih tinggi. Tapi kenapa kita hinakan di tangan anak kita yang melakukan maksiat? Wali murid yang punya akal sehat malah akan memesan pada gurunya, kalau anak saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, Ustaz hantam terus, Ustaz pukul terus, tidak mengapa, nanti saya yang bayar biaya rumah sakit. Itu kalau wali muridnya sehat. Ini tidak. Kalau tersentuh kulit anak saya sedikit saja, saya bakar pesantren ini. Maka banyak wali murid yang sekarang nampaknya sehat tapi gila semua. Padahal dia masukkan anaknya di pesantren untuk dididik. Begitu dididik tidak terima. Ada anak-anak yang tidak bisa lagi dengan nasihat mulut, Pak. Memang harus digundul, dicukur. Nah, di saat itu masih dibolehkan oleh para ulama, namun buatlah perjanjian di awal. Tidak siap, jangan masukkan ke tempat itu. Ini hak seorang boleh mendapatkan pukulan. Selain daripada itu, maka tidak boleh seseorang menjalankan sistem pemukulan terhadap sesama muslim, apalagi tanpa sebab. Dan sebagai penutup, Nabi SAW ketika dibawa jalan melihat neraka, Nabi pernah mengatakan, dan hadis ini bersamaan dengan perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah SAW, ketika aku dinampakkan neraka, maka aku dinampakkan dua jenis kaum yang belum pernah kulihat kaum itu sebelumnya. Dan kaum yang pertama adalah mereka yang qaumun ma'ahum siyat ka'aznabil baqar,
Iaitu ada sekelompok orang dalam neraka yang di tangan mereka ada cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas. Dulu di dunia mereka suka memukul manusia dengan cambuknya. Ini kelompok yang dijamin masuk neraka, suka memukul manusia dengan cambuknya. Hari ini kita tidak pegang cambuk, tapi kita bisa pegang macam-macam untuk memukul manusia. Maka janganlah kekuasaan menyebabkan kita menzalimi sesama muslim. Janganlah gara-gara perintah seseorang membuat kita menghalalkan darah seorang muslim. Berfikirlah, karena semua tetesan darah yang keluar dari luka dari orang-orang yang pernah kita pukul akan dijadikan alat untuk menghancurkan kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari pekerjaan ini, dan semoga kita meninggal dunia tanpa pernah melukai seorang pun yang tidak berhak untuk dilukai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.